Jiangnan, kau sudah bangun? Dia berani tidur saat ujian dengan guru wanita galak. Sail Seleka. Dia menangkis dengan mata tertutup. Bagus sekali kau. Jiangnan, bangun kau. Bu guru, ujian sudah selesai? Jiangnan, bisakah kau serius ujian? Jangan kira karena lulus ujian sebelumnya. Kau hebat, ujian dadakan matematika kali ini. Apa kau masih bisa lulus? Seharusnya bisa juga. Sepertinya kau percaya diri sekali. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau masih bisa lulus ujian ini, mulai sekarang kau tidur kapanpun aku tak peduli. Tapi jika tidak lulus, mulai sekarang kau harus belajar sungguh-sungguh. Tidak boleh tidur di luar waktu istirahat. Sanggup, Bu Guru? Kau yakin asal aku lulus ujian ini? Kau tak akan peduli aku tidur di kelas. 100% benar. Baik, sepakat. Ini pasti untung. Apa dia gila? Ini soul level neraka. Betul itu. Bahkan ketua kelas Qin Yumo yang selalu peringkat 1, belum tentu bisa lulus. Dia yang sering pas-pasan, apa modalnya? Suruh aku bangun untuk jawab soal. Mustahil. 10 menit setelah ujian dimulai, aku sudah selesai menulis. Semua langkah untuk dapat nilai 90 dengan tepat. Karena setahun lalu mati mendadak dan pindah ke sini. Aku tak datang untuk menderita. Demi menguasai semua pelajaran SMA ini, sampai level Nata sempurna. Sistem sialan ini benar-benar menyiksaku. Setiap sebelum ujian, sistem selalu memberi misi kontrol nilai. Harus tepat di batas lulus untuk dapat poin. Mengupgrade pelajaran tak mudah, benar-benar tak bisa dikendalikan. Entah tidak lulus atau kelebihan terlalu banyak, tak bisa dapat 100 poin penuh, sampai setelah ratusan ujian. Akhirnya bisa kontrol nilai 100% tepat. Sekarang semua pelajaran level 9 sudah tercapai. Mulai dari ujian ini, poin yang didapat bisa ditabung untuk undian. Bu Guru, bagiku yang matematika level semaya, lulus itu mudah sekali. Kau siap-siap kalah, jangan ganggu tidurku lagi. Waktu ujian selesai, siswa belakang tolong kumpulkan kertas. Aku gila kenapa ujian ini susah sekali. Soal besar semua kosong. Bu Guru, aku belum selesai. Susah, aku semua tebak C. Rasanya cukup mudah. Dasar wangsi gendut, kau tahu apa itu hitung sol? Sudah. Ujian dadakan matematika ini hanya untuk cek dasar. Jangan terlalu tertekan. Sudah siang, cepat ke kantin makan. Soal nilai. Setelah guru Cao dari tim matematika periksa, akan diumumkan di pelajaran matematika SOR, jiwa makan, semangat makan. Katanya hari ini ada daging babi kecap porsi besar. Serbu daging baby kecap. Wah, kecepatan idolaku. Raja ngantuk di kelas, raja rebutan makanan. Hanya dapat sedikit. Sakit hati. Kenapa setiap tambahan makanan pasti idolaku dapat? Idolaku, kau benar-benar hebat. Satu orang makan jatah 3 orang. Mulai sekarang gelar raja perut besarku beri padamu. Sudahlah. Gelar itu simpan saja untuk... Kalau bukan karena kontrol nilai tepat, sistem meningkatkan atribut fisikku. Butuh banyak energi. Aku tak akan makan sebanyak ini. Sistem sialan. Wah, si cantik bayi duduk di sana dengan sengaja. Jiangnan itu kan cowok keren di kelas. Wah, si cantik bayi duduk bersama kita. Benar-benar membuatku bahagia setengah mati. Kenapa cantik kau kelihatan tak senang? Apa karena tak dapat daging babi kecap? Kalau begitu, aku rela berikan porsiku padamu. Lagi pula idolaku banyak, aku numpang makan darinya. Kau bertaruh dengan wali kelas tadi. Bilang pasti lulus ujian ini. Sanggup, tentu. Kau tahu kemampuan. Meski tak bisa nilai setinggimu, tapi jamin lulus pasti bisa. Tapi apa kau tak merasa ujian ini susah? Susah? Itu cuma alasan kalian para kutub buku. Setiap ujian bilang susah, nilai keluar langsung tampar muka. Klasik gaya Versailles, aku tak tertipu. Jiangnan, kali ini aku serius. Tipis soal itu benar-benar terlalu susah. Wangsi gendut tak tahu itu wajar. Tapi apa kau tak sadar? Sadar apa? Apa kau benar-benar tak sadar? Ujian dadakan matematika kali ini pakai soal simulasi Olimpiade Matematika Nasional. Nilaiku parah sekali. Mungkin bahkan tak dapat 30 poin. Itu soal simulasi Olimpiade Nasional. Apa? Apa yang kau bilang? Ini sialan soal simulasi Olimpiade Nasional. Celaka, biasanya nilai 90 tak ada masalah. Kali ini soal Olimpiade. Baying si kutu buku saja cuma dapat 30. Nilai 90 buku ini pasti masalah besar. Semoga bukan skenario terburuk. Guru Cao, kertas yang kau minta sudah datang. Terima kasih, Guru Hu. Tak perlu terima kasih. Tapi Guru Cao, apa yang kau pikirkan? Kenapa tiba-tiba ujian dadakan di kelasku, sementara kelas lain tidak? Intinya, soal ini adalah simulasi Olimpiade Nasional. Kau beri soal Olimpiade ke siswa biasa.
Ini bukan menyiksa mereka. Sekarang tinggal 100 hari lebih ke ujian nasional. Saatnya memberi semangat pada siswa, bukan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Guruhu, jangan buru-buru dulu. Sebentar lagi aku akan beri jawaban. Ketemu dia Jiangnan. Ada apa dan Jiangnan? Seperti dugaanku. Benar-benar macan bersembunyi di gunung. Ada naga di ladang. Nah, kali ini kau tak bisa sembunyi lagi. Guru Cao, apa yang kau bicarakan? Guruhu, lihat baik-baik. Ini, mana mungkin. Jiangnan ternyata dapat 90. Ini soal simulasi Olimpiade Nasional. Bahkan ketua kelas Qin Yumo saja sulit lulus. Dia hanya nulis 10 menit. Apa yang sebenarnya terjadi? Guruhu, lihat ini dan kau akan tahu. Ini dari tahun lalu Jiangnan. Sampai ujian mingguan terakhir, semua perubahan nilai matematika. Dari grafik jelas terlihat, nilainya selalu di sekitar batas lulus. Tapi sejak semester lalu, dia sudah 12 kali berturut-turut dapat 90, tepat sama ditambah yang ini. Jadi terus sekali. Kau pikir ini cuma kebetulan? Bahkan soal Olimpiade yang menyulitkan banyak orang ini, daya tata mandi. Guru Cao, kau sudah tahu dari dulu. Jiangnan ini pasti sengaja ngurangin nilai. Sebelumnya aku cuma nebak. Diam-diam aku selidiki dia. Tapi bocah ini terlalu dalam menyembunyikannya. Tapi sekarang aku yakin. Dia pasti jenius matematika. Dia mengontrol nilai di 90, bukan cuma bisa dapat 90. Perbedaan keduanya sangat jauh. Kontrol nilai besan. Jenius matematika dia. Semuanya 90. Bahasa Indonesia juga 12 kali berturut-turut 90. Hei Suyu, kenapa kau nangis? Ujian pagi tadi gagal. Nanti gimana hadapin guru matematika? Lagi lah. Mau main sombong lagi. Kau seorang wakil pelajaran matematika. Selain bahasa asing yang jelek, matematika kau termasuk terbaik di sekolah. Setiap ujian selalu ngomong gagal. Pas nilai keluar bikin kita melongo. Biar nutupin kejelekan di pelajaran lain. Gue udah biasa. Gak bakal kena tipu. Ada. Li Kian, kenapa kau juga nangis? Ujian pagi tadi juga gak bagus. Bahkan lulus saja. Mungkin cuma dapet T-beti. Astaga. Beneran. Kau kan wakil pelajaran. Biasanya sambil pejam mata, dapat 20/30 aja gak masalah. Mana mungkin cuma TV. Sekarang musim pamer sombongnya? Satu nangis saja udah, dua-duanya pura-pura serem. Mungkin mereka beneran gak bagus. Karena aku juga sama. Soal kali ini terlalu sulit. Aku kira paling bisa mampu. Bahkan lebih rendah. Astaga, masa sih? Bahkan ketua kelas gagal. Qin Yumo kan juara 1 di kelas. Dia aja cuma bisa memampu. Satu bilang gak bagus itu acting. 3 orang nangis di depan umum. Ini pasti beneran soal itu. Sampai seberapa gila. Bagus banget, coba pikir. Kalau ketua kelas dan wakil aja gagal, berarti ujian matematika ini semua gagal. Gak ada yang lulus. Itu artinya gue bawa nilai 0 ke rumah. Bapak gue gak bisa bandingin sama anak orang. Hukum tidak berlaku untuk banyak orang, kawan. Game kemarin malam keren banget. Soal buying yang benar. Aku cuma mau jadi ikan asin yang tenang. Sekarang mau dipanggang di atas API. Berdiri, selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, semuanya duduk. Jiangnan, kau jangan dulu duduk. Wah, Guru Cao, kau terlalu terburu-buru. Langsung buka kartu? Apa aku harus langsung buka kartu? Bilang kalau aku dewa kontrol nilai legendaris. Kalian semua pecundang. Guru Cao pasti sengaja jebak. Cuma karena aku tidur di kelas beberapa kali, sampai segitunya balas dendam. Banner gag sported. Ujian mendadak pagi ini, pasti kalian semua sadar. Hasilnya kurang memuaskan. Apa-apaan namaku disebut tapi gak dibongkar. Bikin aku berdiri di sini. Guru kau mau potong pelan-pelan, tapi jangan terlalu patah semangat. Kegagalan sekali bukan akhir segalanya. Apalagi soal ujian kali ini. Semua simulasi Olimpiade Nasional tahun lalu, jadi wajar kalau hasilnya kurang. Bukan nakal, biar kau tidur dan main game di kelas. Berani kontrol nilai dan tipu guru, biar kau lihat. Ini hukumannya. Guru kau. Kau bilang kita semua kurang bagus. Berapa nilai tertinggi kali ini? Nilai tertinggi cuma 20. Tertinggi cuma 20. Sepertinya para juara juga gagal. Ini gak rugi. Soal segila ini.
Ada yang bisa dapat 90, Guru Cao. Siapa yang juara 1? Ah, pasti. Juara 1 pasti ketua kelas kita. Qin Yumo belum tentu. Dalam matematika, Suyu gak kalah dari Qin Yumo. Tadi, Qin Yumo dan Suyu bilang gak bagus. Menurutku, Mempu itu punya Bai Yingying. Mustahil Bai Yingying nilai umum lumayan. Tapi matematika kalah jauh dari Qin Yumo dan Suyu. Mungkin wakil pelajaran Li Qianqian. Atau juara Shanghao. Bahas aja. Mending tebak semua orang. Biar gak ada yang perhatiin aku. M&D. Sudah, jangan tebak-tebak. Juara 1 kali ini, bukan mereka yang kalian sebut. Apa? Bukan mereka 5, mana mungkin? Bisa kalahkan Qin Yumo, Suyu, Bai Yingying, Li Qianqian, dan Shanghao dari juara. Siapa lagi di kelas yang sehebat itu? Melainkan kuda hitam yang muncul tiba-tiba. Akhirnya datang juga. Guru Cao kok akhirnya mau buka. Aku bahkan mau dihajar semua orang. Benar-benar kejam dan tidak sportif. Jangan lihat aku seperti itu. Seolah aku ini wanita cantik. Apa itu pengurangan nilai? Aku jelas bisa dapat nilai sempurna, tapi sengaja hanya lulus. Melihat para pesaing berebut nilai sampai berantem, gaya pamer rendah hati ini lebih enak daripada di pahlawan. Tapi sekarang malah tersorot ke depan. Pak Cao, maksud Anda juara 1 kali ini? Kuda hitam yang bangkit itu adalah Jiangnan. Mana mungkin dia kalau Qin Yumo atau Suyu dan para juara lain yang juara 1, kami masih bisa terima. Iya, Jiangnan sama sekali bukan murid pintar. Apa dasarnya dia kalahkan mereka berlima? Apa guru salah hitung? Benar, juara 1 kali ini adalah siswa Jiangnan. Ya ampun, benar-benar Jiangnan. Apa-apaan ini Jiangnan? Sampai bisa kalahkan Qin Yumo dan Suyu jadi juara 1. Kenapa bisa begini? Nilai matematikanya kan selalu sama, seperti aku. Wah, segitu remehnya aku. Pengen banget Bailang. Di mataku mereka itu sampah. Sudahlah, 1 lawan banyak. Prioritas selamat dulu. Baik, jangan terlalu kaget. Siswa Jiangnan rajin, semua lihat sendiri. Jadi dia dapat nilai bagus. Itu wajar. Jangan diragukan lagi. Aku sengaja suruh Jiangnan berdiri untuk memujinya dengan baik. Semoga dia terus berusaha. Wah, Pak Cao, kau jahat, ini bukan pujian. Tapi jebakan buat bikin benci. Biasanya aku tidur atau main game, mana ada rajin. Selesai jadi sasaran. Hidup tenang berakhir total. Baik, Jiangnan duduklah. Sekarang mulai pelajaran bagikan kertas. Aku jelaskan soal ujian kali ini. Sedih banget. Rasanya aneh. Baik, pelajaran sampai sini. Soal yang belum selesai besok lanjut. Kalian bisa diskusi sendiri setelah kelas. Ah, akhirnya selesai, oh iya. Siswa Jiangnan. Setelah pulang datang ke ruanganku. Sial Pak Cao, apa kau belum puas? Apa kau mau cari masalah denganku? Wah, Jiangnan hebat. Bukan cuma juara 1 kelas, kalahkan banyak murid pintar. Juga dapat perhatian khusus Pak Cao. Dia pasti jadi bintang di pelajaran matematika, sejujurnya. Soal ujian kali ini bukan untuk orang biasa. Aku lihat jawabannya pun tak paham. Pantas ketua kelas Kumadapa mampu. Si Cantik 30. Entah bagaimana Jiangnan bisa menonjol. Dapat nilai 90 yang luar biasa. Benar-benar gila. Dan dia tidur 1 ujian. Keren banget. Idola. Apa kau murid pintar tersembunyi? Tak kusangka. Kata-katamu tentang lulus ujian ternyata benar. Aku cuma dapat tidak kau dapat. Cuma 60 dibanding kau yang pintar. Keberuntungan, semua keberuntungan. Aku bukan murid pintar. Kebetulan pernah kerjakan soal ini sebelumnya. Oh begitu. Makanya orang yang biasanya cuma lulus. Kenapa tiba-tiba jadi juara 1? Ternyata pernah kerjakan. Itu sama seperti tahu jawaban duluan. Apa bedanya dengan menyontek? Akhirnya ada yang buka suara. Aku bilang mana mungkin dia juara 1, orang yang biasanya tak lulus. Suyu omong kosong kau. Kau bicara tentang siapa? Jiangnan juara 1 karena kemampuannya. Mana bisa dibilang menyontek? Apa aku salah? Tahu jawaban duluan itu menyontek. Aku yang biasanya unggul matematika, kali ini cuma dapat 2 pilihan. Apa dasarnya Jiangnan dapat 90? Menurutku, karena sudah pernah kerjakan dan hafal jawab, harusnya dapat nilai sempurna. Tapi hasilnya cuma lulus saja. Orang bodoh tidak bodoh. Suyu benar. Jiangnan pasti menyontek. Ujian ini tidak adil.
Dan menyontek pun cuma dapat menyentuh. Sepertinya murid bodoh tetaplah bodoh, tak akan jadi pintar. Su Yu Zhanghao, Tang Tianshan, dan Huang Zihai Wudajun, kalian jangan asal bicara. Jiang Nan tidak. Kalian terlalu iri hati. Atau berhati sempit, tak tahan lihat orang lain hebat. Aku bilang pernah kerjakan soal ini, itu karena aku rendah hati. Tapi rendah hati bukan berarti mudah diusik. Lebih baik kalian diam. Kalau tidak aku bantu diamkan. Sudah, jangan marahi mereka. Hah, dasar orang rendahan. Idola, kau tidak menyontekkan. Kau lebih unggul 40 poin dari ketua kelas Qin Yumo. Jendut, apa aku terlihat seperti penyontek? Semua gara-gara Pak Chow. Nilai terlalu tinggi, sahabat pun curiga. Jiang Nan, aku percaya padamu. Terima kasih, aku juga percaya. Lihat juara satu sejati kelas Beat. Ketua kelas Qin Yumo malah cari Jiang Nan. Dia biasanya belajar keras. Wajahnya jadi pucat. Kenapa hari ini cari murid paling bodoh? Jiang Nan, soal terakhir ini aku tak bisa hitung. Bisa jelaskan padaku. Ketua kelas, kau hebat matematika. Tak perlu tanya aku. Apalagi semua kira aku menyontek. Tidak, kau tak mungkin menyontek. Soal ujian kali ini rumit. Butuh analisis logis yang teliti. Terutama soal terakhir. Jika kau tak punya kemampuan itu, beri jawaban pun kau tak ingat. Jadi menyontek tak berguna. Yang ahli lihat inti, yang awam lihat ramai. Mengelabui orang lain itu mudah. Tapi Qin Yumo, si kutu buku yang menganggap belajar sebagai makanan. Sulit bagi Jiang Nan, benar-benar sulit. Bahkan soal yang ketua kelas kita tidak bisa. Kau dengan murah hati jelaskan saja padanya. Ini dia ketua kelas yang sombong itu. Peringkat 1 di kelas sepanjang tahun. Orang lain menyebutnya sebagai anak emas surga. Apa haknya? Setiap ujian nilainya selalu di atasku. Sekarang malah memohon pada sahabatku. Perasaan ini benar-benar nikmat tak terkatakan. Soal ini sekilas terlihat mudah, tapi tanpa pemikiran logis yang cermat, tidak akan bisa dipecahkan, aku dapat nilai 0. Jiang Nan malah dapat nilai sempurna. Apa, kau tidak mau mengajariku? Apa kau benci aku atau takut? Kalau aku bisa, nilai ujian berikutnya akan melewatimu lagi. Sudah pasti tidak bisa dihindari. Sebenarnya soal ini mudah, apa maksudmu? Benar, soal ini bisa dipecahkan bagaimana lagi. Hanya dibagi menjadi 3 situasi. Pura-pura jadi serigala berekor besar. Aku lihat bagaimana dia akan terungkap. Soal terakhir bahkan Qin Yumo tidak bisa. Dia, si murid bodoh, bisa memecahkannya. Pertama, jika X sama dengan Y, maka X kuadrat ditambah T-X adalah bilangan kuadrat sempurna. Kedua, jika lebih besar dari Y. Dari sini diketahui adalah bilangan ganjil. Jika X lebih kecil dari Y, sama halnya kesimpulannya. Aku mengerti. Ternyata diatur seperti ini. Jiang Nan, terima kasih. Matematikamu memang hebat, terutama pemikiran logismu. Kemampuan analisismu sangat kuat. Bagaimana mungkin dipecahkan dalam beberapa tarikan napas? Mungkinkah Jiang Nan benar-benar kutu buku? Dia selama ini menyembunyikan kemampuannya. Bahkan ketua kelas pun mengakui kekalahan. Kita benar-benar salah sangka padanya. Idola memang pantas jadi idola. Anak ini pasti curang, dapat keberuntungan. Aku tidak percaya Jiang Nan. Tadi kau luar biasa. Bahkan ketua kelas terpukau olehmu. Jangan sombong. Aku tidur dulu, bangunkan aku saat bel. Hai, siswa Jiang Nan. Soal ini sudah dijelaskan Pak Hu, tapi aku masih kurang paham. Bisakah kau mengajariku langsung? Idola, aku juga. Soal besar ini aku juga tidak bisa adu kian-kian. Soal ini aku bisa, Jiang Nan capek, perlu istirahat. Aku akan mengajarimu. Tapi aku ingin dengar penjelasan dari siswa Jiang Nan. Tidak ada keadilan. Pertama si Kantik Bai, lalu ketua kelas. Sekarang wakil pelajaran juga jatuh. Ya Tuhan, kau mau ambil semua gadis di kelas. Tidak kasihan sama teman. Anak ini dulu setiap hari tidur di kelas. Seperti orang transparan. Kenapa tiba-tiba jadi sibuk begini? Bang Yu, lihat dia yang sombong itu. Kucing buta dapat tikus mati, pecahkan satu soal. Benar-benar merasa diri hebat. Hanya cari perhatian. Jiang Nan, berani tidak kau bertanding denganku di ujian minggu depan? Biarkan kau tahu apa itu kekuatan sejati. Jarak jauh tidak usah pergi. Jangan ganggu aku tidur. Pelajaran fisika sebentar lagi mulai. Tugas dari Paksi cepat kumpulkan. Aduh, cepat. Kalau tugas Paksi tidak dikumpul, masalahnya besar. Paksi tua marahnya bukan main-main. Jiang Nan, seluruh kelas sudah kumpul. Mana tugasmu? Tidak nulis, sial. Idola ini sudah kelewatan. Berani terang-terangan bilang tidak nulis. Jiang Nan, sebentar lagi pelajaran fisika. Kau tidak kumpul tugas. Aku lihat bagaimana Paksi menghajarmu. Terserah, kumpul tugas tidak mungkin.
Seumur hidup tidak akan kukumpul. Zhang Hao, jangan terburu-buru. Jiangnan, dia mungkin lupa bawa. Besok ganti boleh tidak? Tidak perlu jelaskan untukku. Di kelas banyak yang tidak kumpul tugas. Bahkan yang kumpul berapa yang tidak saling contek. Semua orang tahu dalam hati. Orang tertentu dulu tutup mata. Hari ini sengaja cari masalah. Si cantik baik, jangan hiraukan dia. Jiangnan, jangan gegabah. Tapi Paksi di sana baik. Baik, Jiangnan ini kau cari sendiri. Tugas tidak nulis, malah itu percaya diri. Tunggu saja, nanti saat pelajaran. Aku lihat bagaimana Paksi menghajar kepala batu ini. Tunggu saat. Setengah menit lagi pelajaran dimulai. Kalau tidak tidur aku bodoh. Paksi, tugas fisika kali ini kelas 50 orang. Aku hanya terima 40 buku. Masih satu orang dengan sikap sombong. Bilang tidak nulis, tegas tidak kumpul. Siapa yang tidak kumpul? Jiangnan. Jiangnan bangun. Belum berdiri. Ada apa, Bu Guru? Kenapa kau tidak kumpul tugas, tidak nulis? Kenapa tidak nulis? Karena terlalu mudah, semua bisa. Benar-benar membual tanpa persiapan. Terlalu mudah, semua bisa. Dia pikir dia siapa? Bahkan ketua kelas Qin Yumo dan wakil fisika Zhang Hao tidak berani bilang semua bisa. Apalagi Qin Feng juara satu sekolah. Jiangnan dari mana mukanya? Hanya cari perhatian. Hanya badut. Lihat nanti bagaimana dia dihajar. Ternyata benar-benar bodoh yang otaknya kemasukan air. Sepertinya kita salah sangka padanya sebelumnya. Idola, kau hebat, kau benar-benar berani bicara. Tidak seharusnya marah pada orang bodoh begini. Sobat, aku hanya bisa doakan semoga beruntung. Selesai kali ini benar-benar selesai. Matematika Jiangnan memang hebat, tapi ini fisika. Paksi pasti akan marah besar. Bagaimana ini? Baik, terlalu mudah, semua bisa. Kau pikir terlalu mudah ya? Baik, aku akan kasih beberapa soal untuk mengujimu. Kalau kau bisa kerjakan semua, maka tugas tidak kumpul pun tidak apa-apa. Bahkan kau tidur di kelas pun aku tak peduli lagi. Tapi jika kau tak bisa menjawabnya, hukum aku sesukamu. Baik, ayo. Bukankah kau percaya diri bisa jawab soal apapun? Kalau begitu lihat soal ini. Wah, soal macam apa ini yang aneh? Waktu tempuh. Apa hubungannya dengan warna beruang? Benar-benar tidak nyambung. Sama sekali tak ada solusi. Kondisinya memang terlalu ketat. Ini pasti bukan soal fisika normal. Idolaku. Paksi tua ini jelas sengaja mempersulitmu. Siapa yang bisa jawab soal ini? Jiangnan, lebih baik kau mengalah saja. Bahkan aku sebagai wakil pelajaran pun bingung. Beberapa orang yang sombong pasti akan langsung kelihatan aslinya. Kenapa tidak ada ide? Begini, aku turunkan sedikit tingkat kesulitannya. Kau pilih dari hitam putih, abu-abu dan coklat, pilih satu saja. Aku tidak pilih semua jawaban di atas. Beruang itu tidak berwarna. Jiangnan ini pasti badut yang dikirim monyet. Jiangnan, jangan cari perhatian di sini. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Bilang beruang tidak berwarna. Guru sudah kasih pilihan. Kau bahkan tidak bisa nebak. Tidak ada jawaban itu. Mana ada beruang tidak berwarna di dunia? Bodoh dan sombong. Kira dengan membuat semua orang tertawa bisa bebas dari hukuman. Paksi juga punya emosi. Benar, lebih baik kau cepat mengaku salah. Jangan buang waktu semua orang. Kami masih harus belajar. Dasar bodoh. Tidak berwarna, kenapa tidak bilang beruang transparan? Cepat pergi berdiri di korban. Jangan mempermalukan diri di sini. Xiaonan, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Tunggu waktu jatuh ke lubang. Percepatan gravitasi. Paksi mau marah Jiangnan, kau mati. Cukup, jangan bicara lagi. Jawaban Jiangnan benar. Apa Jiangnan menjawab benar? Mustahil dari 4 pilihan tidak ada. Jawaban tidak berwarna. Bisa benar, sungguh luar biasa. Apa Paksi sengaja melindunginya? Guru, mana ada beruang tidak berwarna di dunia? Jangan lembek dan ampuni Jiangnan. Benar, jangan ampuni. Untuk Jiangnan yang tidak kumpul perak dan sombong seperti kuda hitam, harus dihukum berat, harus buat dia berdiri sampai menangis. Sungguh bodoh. Jiangnan, apa maksudmu? Siapa yang kau bilang bodoh? Aku bilang kalian kenapa? Bahkan tidak tahu beruang tidak berwarna. Apa itu bukan bodoh? Benar-benar lelucon besar. Di dunia ini hanya ada beruang hitam putih abu-abu. Mana ada beruang tidak berwarna? Kalau benar ada, hari ini aku langsung makan meja ini mentah. Karena kau mau makan, aku juga tidak bisa. Lagi pula beruang kutub kan tidak berwarna. Mustahil beruang kutub jelas putih. Kau bodoh, sungguh bodoh. Warna putih beruang kutub hanya di bawah bias sinar matahari, menciptakan efek visual saja. Sebenarnya bulunya berongga dan transparan. Sama sekali tidak berwarna. Kau bahkan tidak tahu ini. Berani mengaku kutu buku. Kau ngawur. Apa yang dikatakan Jiangnan benar. Berdasarkan data gravitasi yang diberikan soal, lokasi jatuh beruang ini di kutub utara. Dan bulu beruang kutub memang tidak berwarna.
Wakil pelajaran fisika, meja ini mau dikukus atau digoreng? Beruang kutub tidak berwarna. Apa Jiangnan masih ngantuk? Siapa yang tidak tahu beruang kutub putih? Itu pengetahuan dasar anak 3 tahun. Benar, apa yang Jiangnan katakan benar. Di internet bilang bulu beruang kutub tidak berwarna. Apa? Ternyata benar tidak berwarna. Mustahil. Keberuntungan buta. Jiangnan, meski beruang kutub tidak berwarna. Lalu kenapa? Apa ketemu? Ini jawaban soal fisika ini. Ini mudah saja. Soal yang guru beri sebenarnya, menguji hubungan gravitasi dan lintang, berdasarkan rumus sama dengan setengah kali GTT. Di mana masukan mudah dapat jets meaman tidur dulu. Ini gravitasi di kutub utara atau selatan. Sedangkan di selatan tidak ada beruang, tentu beruang kutub. Jadi beruang tidak berwarna. Itu jawabannya mustahil. Mustahil. Ternyata badut itu diiku sendiri. Cara berpikir ini luar biasa. Berpikir begitu jelas. Bahkan babi pun bisa mengerti. Begitu tegas. Menghindari 4 jebakan jawaban palsu yang sengaja kubuat. Sepertinya selama ini aku salah lihat. Anak ini punya kemampuan bagus. Bagus, cara berpikirmu benar. Tapi soal ini memang tidak sulit. Asal ubah cara berpikir, mudah dipecahkan. Kalau kau benar punya kemampuan, pecahkan soal kedua ini juga. Oh, kalau begitu ayo. Style langsung pusing. Ada percepatan dan perlambatan. Ini soul iblis dari neraka. Jiangnan kan hebat. Cepat kerjakan dan tunjukkan. Aku tidak percaya kau bisa ini juga. Jawabannya B. Kecepatannya terlalu cepat. Aksi baru selesai tulis soul. Pasti asal nebak. Dulu nilai fisikanya di kelas tidak masuk hitungan. Jawabannya benar. Wah, Shannon benar lagi. Mustahil begitu hebat. Bahkan aku belum sempat menulis bagaimana dia melakukannya, seberapa dalam ilmunya. Xiaolan, jelaskan cara berpikirmu. Sederhana, 3 mobil perpindahan sama, kecepatan rata-rata TB paling cepat. Mobil B menghabiskan waktu paling sedikit. Lanjutkan bagaimana bisa B paling cepat. Selesai, sesederhana itu. Benar-benar tidak ada lagi, kau harus jelaskan dengan jelas. Ini sama saja dengan tidak menjelaskan, membuatku frustrasi. Pak, apakah pemikiran Jiangnan benar? Benar, sepenuhnya benar. Ayo Jiangnan, kita lanjut ke soal berikutnya. Segelas jus jeruk kental dengan es, tepat pening. Setelah es batu meleleh sepenuhnya, apakah permukaan cairan meluap, turun, atau tetap? Ini mudah, es memiliki densitas rendah. Meleleh jadi air, volumenya mengecil, pasti turun. Pilih A akan meluap. Ternyata memilih. Tunggu, es menggapung di atas jus jeruk kental. Terpengaruh prinsip Archimedes. Setelah meleleh, memang akan meluap. Dia langsung melihat jebakannya. Benar, lanjut. Silinder dengan volume 0,1 cm kubik diselupkan ke kolam. Saat seimbang, udara dalam silinder 0,4 cm, tekanan atmosfer. Hari tinggi kolom air 10 meter. Kondisi yang diberikan terlalu aneh. Bagaimana cara menyusun persamaan? Toy 5 meter. Pak, apakah jawaban idolaku benar? Jiangnan sungguh tak terduga. Aku sudah mengajar selama 30 tahun. Ternyata bisa salah lihat. Wow, benar-benar jawabannya benar. Ini soal penutup kompetisi fisika. Lebih gila dari soal penutup ujian nasional. Aku bahkan tidak mengerti soalnya. Menjawab soal penutup kompetisi dengan hitungan mental. Ini bukan otak manusia. Paksi, sekarang boleh aku tidur. Tidurlah. Mulai sekarang, di kelas fisikaku kau boleh tidur sesukamu. Karen banget. Kita janji berjuang bersama. Tapi kau malah diam-diam terbang. Pak, soal-soal ini terlalu mudah. Sama sekali tidak sulit. Bagaimana kalau kau beri soal yang lebih sulit? Ini masih mudah. Aku bahkan tidak mengerti soalnya. Sayang kita iri padanya. Dia sama sekali tidak menganggap kita. Kita hanya pecundang. Aku benar-benar kagum. Bilang mudah ya. Baik-baik sekali. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu soal fisika sejati? Soal map ini. Diketahui benda bergerak elips mengelilingi bintang biru, energi total dan jumlah energi kinetik serta potensial gravitasi konstan. Buktikan setelah tabrakan. Apakah benda gabungan akan jatuh ke bintang biru? Pertanyaan kedua, jika terjadi di atas kutub utara, berapa lintang tempat tabrakan gabungan dengan bintang biru? Xiaonan, apakah soal ini cukup sulit? Pak, ini luar biasa. Penuh setengah papan tulis. Aku pusing melihatnya. Satellite Twin Antarix. Ini bisa digabungkan juga. Aku pusing lihat energi kinetik dan potensial. Ini bukan soal untuk siswa SMA. Aku berani bertaruh tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan siswa terpintar di sekolah. Qin Feng juga akan gagal. Anak muda terlalu sombong. Kau pikir aku tidak bisa mengendalikanmu? Soal ini, tanpa catatan, aku pun tidak bisa. Kulihat bagaimana kau menyelesaikannya hari ini. Silakan Jiangnan.
Karena kau bilang tidak sulit, naik ke depan dan tunjukkan kemampuanmu. Baik, sesuai keinginan. Ini kapur, naik dan coba selesaikan. Asal kau bisa selesaikan sebelum kelas usai, itu baru hebat. Sebelum kelas usai, Paksi. Soal ini adalah soal penutup kompetisi. Dia belum tentu berani naik. Soal semudah ini tidak perlu sampai kelas usai. Setengah menit cukup. Perhatikan baik-baik. Metode 1, pertanyaan pertama. Berdasarkan hukum gravitasi dan Newton, energi total and negative member sama dengan M plus mv. Karena RM ini sama dengan titik Hui Fan Shu Chu Cemiyawere. Kedua, jadi benda gabungan akan nabrak bintang biru. Pertanyaan kedua, cos B sama dengan 0,907. Theta 141.32 derajat. Ini di lintang utara punti Sutuan 32 derajat. Selanjutnya, metode 2, wow. Apa yang ditulis ini? Aku bahkan tidak mengerti jawabannya. Ini seperti kitab suci. Monster, hentikan sihirmu. Paksi, soal ini memang cukup mudah. 20 detik tidak hanya menulis jawaban, tapi juga menggunakan dua metode. Siapa sebenarnya anak ini? Pak, soal sudah selesai. Cek proses dan jawabannya benar atau tidak. Jawaban ini 100% benar. Dan cara berpikir ini bagus. Metode kedua lebih ringkas dari catatan. Bahkan tidak ada di catatan. Luar biasa hebat. Metode yang tidak ada di catatan. Ternyata bisa dia turunkan sendiri. Pak, kau mau beri soal lagi? Beri soal apanya? Ini sudah senjata andalanku. Apa gunanya memberi lagi? Tidak berarti aku tidak perlu kumpul perekan. Tidak, mulai sekarang tidak perlu kumpul. Kalau aku tidur di kelas, kau boleh tidur saja. Wow, apakah ini paksi yang kaku? Dan serius. Tidak kumpul perak. Tidur di kelas. Paksi setuju semua. Sungguh tak terbayangkan. Omong kosong penampilannya di fisika. Sudah tidak bisa disebut siswa pintar, harus disebut dewa pelajaran. Benar level dewa besar seperti ini. Per fisika baginya seperti mainan anak-anak. Tidur di kelas malah mengurangi tekanan psikologis kita. Kalau tidak belajar bersama dewa besar, tekanan yang mencekam bukan main. Diam 1000 bahasa, begitu bicara mengguncang dunia. Pantas jadi idola. Dewa pelajaran sejati, benar-benar panutan kita. Hebat idola, keren banget. Aku ingin langsung lari dan cium kepalanya. Apa yang kau sombongkan? Itu hanya keberuntungan buta. Kebetulan jawab soal dengan benar. Biasanya tidur di belakang setiap hari. Pura-pura jadi hebat. Apa gunanya fisika bagus? Tetap jadi pecundang kalau tidak seimbang. Kulihat dia bisa sombong berapa lama. Jiangnan, kau memang hebat. Tapi aku juga tidak kalah. Sebentar lagi pasti akan menyusulmu. Baiklah, tenang lanjutkan pelajaran. Jiangnan, kau boleh istirahat bebas di jam ini. Siswa lain serius Samuel. Belajar dari Jiangnan. Wah, langsung tidur tidak main-main. Paksi suruh kita belajar dari Jiangnan. Belajar apa? Dia tidur di kelas. Atau belajar diam-diam main game. Banding-banding bikin mati gaya. Dia tidur, fisika jenius. Tidak begadang ngerjain soal, masih pemula. Bicara banyak air mata saja. Jam matematika tadi bikin deg-degan gara-gara pacau. Hampir lupa urusan utama, kontrol nilai presisi. Misi Membus sistem sudah selesai. Salahnya sistem sialan ini terlalu tidak terasa. Kalau tidak dipanggil, tidak keluar. Buka sistem. Sistem kontrol nilai super genius siap melayani. Host Jiangnan. Jenis kelamin laki-laki matematika level 9. Bahasa asing level 9. Fisika, kimia, biologi semua level 9. Hasilnya baca cepat dan ingat sempurna. Efek samping penalaran menghabiskan energi mental. Perlu diisi ulang dengan tidur. Pantesan aku selalu ngantuk berat. Tunggu, hadiah pengurangan nilai matematikaku mana? Sistem sialan, berani kau curi hadiahku. Ding. Selamat host, selesaikan ujian matematika dadakan dengan nilai pas. Hadiahnya barang tambahan lagi. Matematikaku sudah level maksimal. Kasih yang berguna dong. Bang Nan, perutmu bunyi lebih keras dari bel istirahat. Lapar lagi jangan tanya. Metabolisme akhir-akhir ini terlalu cepat. Rasanya bisa makan skor sapi. Tapi yang paling penting kali ini pasti itu. Pembaruan data sistem selesai. Sistem kontrol nilai super genius siap melayani. Akhirnya terkumpul 100 poin. Sistem mendeteksi host punya poin lebih. Bisa undian sekali, mau undi sekarang. Tanya lagi, mau undi sekarang. Ding, dasar kau mau undi atau tidak? Sial, sistem ini malah marah. Aku cuma mau persiapkan suasana hati. Kaisar tidak khawatir, pelayan yang khawatir. Undi dengan keras. Undian roda keberuntungan dimulai. Undian pertama, barang dewa apa? Villa Miwa Mobile Sport. Atau kekuatan supranatural. Stop, kasih barang dewa. Terima kasih, apa maksudnya ini? Tidak dapat apa-apa.
Soal ini benar-benar lubang besar. Probabilitas undian benar-benar acak. Harap host tidak rasional kau pasti dan biasanya lupa keberadaanmu. Tidak pakai poin. Percaya tidak, aku tidak akan undi lagi. Mengingat ini undian pertama host. Sistem beri kesempatan undian gratis. Mau undi sekarang? Undian bisa gratis. Ini ganti rugi untukku. Tanya lagi mau undi atau hangus? Undi, tentu undi yang gratis. Tidak undi jadi bodoh. Undian roda keberuntungan dimulai. Selamat dapat satu buah Yanlingguo. Sudah disimpan di inventaris sistem. Cepat periksa. Biarkan kulihat apa gunanya harta ini. Yanlingguo, setelah diminum, perbaiki penampilan. Buat ketampanan naik 10 kali lipat. Sampai sempurna dan bercahaya. Naik 10 kali lipat ketampanan. Apa-apaan ini? Aku sudah jadi ketua kelas 4. Naik 10 kali lipat lagi. Jalan di mall, orang pasti meledak. Sistem sialan ini. Sengaja mau kacaukan hidupku yang tenang. Lihat itu idola. Benar-benar tampak. Hei, apa kau rasa Jiangnan hari ini? Kelihatan sangat berwibawa. Iya, pantas jadi ganteng kelas. Katanya dia baru-baru ini kontrol nilai. Benar-benar tidak kelihatan. Sepertinya urusan kontrol nilai hampir bocor. Hidup tenang ini sudah berakhir. Karena pasti jadi terkenal. Mungkin tidak apa-apa kalau ketampanan ditambah lagi. Tidak, masih jam pelajaran. Kalau tiba-tiba jadi 10 kali lebih tampan, pasti bikin mereka kena serangan jantung. Makanan enak tidak perlu buru-buru. Tunggu pulang malam, nikmati perlahan. Pelajaran hari ini sampai sini, terlalu menekan. Fisika ini bikin pusing. Entah bagaimana Jiangnan belajar. Hai, dia itu dewa. Kita cuma bisa pasrah. Jiangnan, kau sudah bangun. Zhang Hao, kenapa? Kau mau cari masalah lagi dengan idola? Tidak, bukan apa-apa. Aku sudah tahu kau tidak baik. Gagal jebak idola dengan tugas sebelumnya. Sekarang cari alasan apa lagi? Aku kau apa-apaan. Ingat waktu pelajaran kau bilang, kalau di dunia ada beruang tak berwarna, kau akan makan meja hidup-hidup. Sekarang pas. Cepat wujudkan. Hai gendut, kau tidak benar. Kapan Zhang Hao bilang mau makan meja? Dia tidak pernah bilang begitu. Lagi pula Zhang Hao kari Jiangnan, bukan urusanmu. Apa urusannya kau ikut campur? Benar-benar ikut campur urusan orang. Huang Xihai, Wudajun, kalian mau bully lagi. Sebagai laki-laki, mana bisa biarkan perempuan bela diri? Zhang Hao, Huang Xihai, Wudajun, dan Suyu. Kalian benar-benar mau lawan aku? Soal Zhang Hao bilang makan meja, semua kelas dengar jelas. Mau mengelak juga tidak bisa. Aku pikir sama-sama teman sudah. Apa kau kira aku tidak punya amarah? Cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak segan main-main dengan kalian. Wah, aura Jiangnan ini benar-benar menakutkan. Biasanya Huang Xihai dan yang lain sombong, sekarang kayak cucu aja. Itu murid Jiangnan. Kau salah paham, semua salah paham aku. Aku bukan cari masalah. Aku datang untuk memberitahu. Pak Xie suruh kau ke kantornya setelah pulang sekolah. Dan sebelumnya itu salahku. Di sini aku minta maaf padamu. Apa mataku salah lihat? Ketua kelas fisika malah membungkuk minta maaf pada Jiangnan. Bukannya dia dulu mau mempersulit Jiangnan dengan perak. Nan, aku akui fisika kamu hebat. Tapi aku juga tidak kalah. Pasti aku akan menyusulmu. Lucu banget. Mereka kira Zhang Hao mau berkelahi. Datang jadi antek. Tapi bosnya langsung menyerah. Sial, benar-benar memalukan. Kira dia perunggu. Ternyata bahkan besi tua pun tidak. Beruntung kau. Tunggu, ini belum selesai. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Cepat atau lambat kami akan menghajarmu. Oh, ngerti? Pelan-pelan, tidak usah diantar. Dua pecundang ini cuma kuat di luar. Cuma suka sinaknya. Jiangnan mereka pasti akan cari masalah lagi. Hati-hati. Hanya dua lalat yang berterbangan. Tidak perlu dipikirkan. Bagiku tidur adalah prioritas utama. Peringatan untuk tuan rumah. Daya ingat super dan pemahaman sudah level maksimal. Efisiensi belajar meningkat 1000 kali lipat. Saat ini energi mental terkuras parah. Dipaksa masuk mode tidur. Efek samping membaca cepat dan ingatan foto terlalu besar. Julukan Dewa Tidur ini tidak bisa dilepas dalam waktu dekat. Kasian so easy. Pola, kalimat penting ini harus dicatat. Cepat jungler datang untuk menyerang. Akhirnya selesai, jam olahraga berikutnya. Kawan, serbu, jangan tidur pujaan hati. Ayo ikut olahraga. Tidak ada cara. Kenapa sudah jam olahraga? Aku masih ingin tidur sampai bangun sendiri. Gendut, hari ini matahari luar terik tidak. Kalau terlalu panas aku tidak lari, tidak terik. Angin musim semi Maret di Jiangcheng ini sih. Hangat, kokak main bola. Semua lari, jangan pelan, cepat. Semua kumpul. Pak Wang hari ini ekspresinya aneh. Jangan-jangan mau latihan berat. Murid-murid, kalian semakin dekat dengan ujian masuk. Jiangnan, aku punya firasat buruk.
Meski masih ada jam olahraga, tapi kesempatan ke lapangan mungkin tidak banyak. Jadi hari ini tes fisik sekali. Jangan bilang jam olahraga selanjutnya tidak bisa main di luar. Benar-benar kasihan. Tes fisik juga biar aku lihat. Kondisi fisik setelah level maksimal, sampai mana evolusinya. Pak Wang, setelah tes bisa bebas main bola. Kawan, setiap hari soal sudah bosan. Boleh main bola. Tapi syaratnya tes fisik lulus. Pertama, putra pull up 9 kali lulus. Putri sit up 25 kali lulus. Kedua, lari jarak jauh. Putra 104 menit 35 detik. Putri 804 menit 36 detik. Sekarang siap mulai tes, waduh. Si Hai Karen bisa 19 kali. Dajun juga 17 kali. Kebugaran mereka berdua gila. Wang Kaiching 16 kali. 90 poin bagus. Selanjutnya Jiangnan. Ding misi sementara. Tes fisik kali ini dapat 100 poin. Nilai sempurna, nilai sempurna. Biasanya ujian akademik kau suruh aku pas-pasan, batas rendah hati. Sekarang tes fisik kau suruh aku 14 kali. Ambil nilai sempurna pamak. Sistem sialan kau salah skrip. Peringatan jangan salah paham sistem ini. Atau sistem akan melakukan serangan fisik yang sesuai. Tidak berani kau bos ikut kau. Bukannya 18 kali lakukan saja. Ayo Jiangnan. Kulihat kebugaranmu bagus. Pull up bisa melebihi aku dan Dajun. Pasti lari jarak jauh juga tidak kalah. Nanti kan masih ada Satsuyam. Berani tidak bertanding dengan aku dan Dajun. Wang Si Hai Hu Dajun. Kalian kayak plaster luka. Setiap hari cari masalah bikin jejek. Wang Si gendut ini bukan urusanmu. Kau bukan anjing Jiangnan. Perlu sebegitunya membelanya. Kalian keterlaluan. Wang Si Hai Dajun cari masalah denganku boleh. Tapi hina temanku. Kau cari mati kalau kalian mau tanding. Ya tanding saja. Belang aturannya, bagaimana cara tanding. Caranya mudah, lihat siapa yang lari lebih cepat. Jiangnan, kami tidak akan menindasmu. Asal kau bisa kalahkan salah satu dari kami, itu kau menang. Bola. Pujaan hati, jangan tanding dengan mereka. Jangan lupa mereka berdua atlet, juga anggota tim atletik sekolah, paling jago lari. Ia 2 tahun ini di lomba olahraga sekolah, baik lari pendek maupun jarak jauh. Mereka dapat peringkat. Jiangnan memang hebat pull up, tapi itu tidak ada hubungannya dengan lari. Pasti kalah gendut, tenang. 2 sampai ini pasti aku bisa menang. Pujaan hati kau gila. Aku tidak gila mereka kayak plester luka. Aku mau mengajari mereka. Biar mereka ingat. Sombong sekali. Karena kau begitu percaya diri, mari kita tambah taruhan. Kalau kau kalah, bersujud di depanku di depan semua teman sekelas. Akui kau tidak mampu, bagaimana Wang Zihao? Kita semua teman sekelas. Jangan keterlaluan. Gendut. Taruhan ini boleh, tapi kalau kalian kalah bagaimana? Lucu? Mana mungkin kami kalah? Kalau misal kalah, jika kami kalah, juga bersujud di depanmu, dan akui kami tidak mampu setuju. Sudah janji, semua dengarkan. Jiangnan bertaruh dengan kami secara sukarela. Tidak ada yang memaksa. Benar, nanti kalau dia kalah, kalian semua harus jadi saksi. Jiangnan, kau si kutu buku tinggi besar. 3 tahun semata tak pernah ikut olahraga. Masih berani lomba lari sama kami. Hari ini kau akan tahu artinya tak tahu diri. Wah, idolaku gila ya. Berani lomba lari sama Hu Si Hai dan Hu Dajun. Mereka kan atlet olahraga. Di lomba sekolah, 1 km mereka di bawah 3 menit. Kayak cetah. Ini benar-benar serangan tak seimbang. Ya, idolaku pasti akan malu. Jiangnan, jangan. Kau tak boleh bertaruh dengan mereka. Kalau soal nilai akademik sih oke. Tapi lari, kau pasti kalah sama mereka. Gendut, kau kan tadi bareng Jiangnan. Kenapa tak menahannya? Aku sudah coba tapi tak bisa. Idolaku, kau tadi terlalu gegabah. Bagaimana kalau aku yang menggantikanmu minta maaf ke Huang Si Hai? Lebih baik daripada kalah dan dipermalukan di depan umum. Betul-betul sebelum mulai. Kita tak usah lomba, sindu tebal muka. Biarkan dia yang maju. Sakit hati. Tapi demi teman maju saja. Gendut, Ying. Kalian berdua kenapa buru-buru? Tenang, karena aku berani bertaruh. Tentu aku yakin bisa menang. Tackle. Tapi tak ada tapi. Bagaimanapun taruhan sudah dibuat. Kalian lihat saja bagaimana aku menghajar mereka. Harimau tak tunjuk taring. Mereka pikir aku pusing sakit. Karena sistem memaksaku dapat nilai sempurna di 1 yuan, baru dapat dia. Maka menghajar 2 badut ini hanya bisa kulakukan. Tapi ini masalah sulit. Nanti harus hitung tepat berapa detik agar tak terlalu mencolok. Jangan lari terlalu cepat. Kalau tidak jadi terkenal lagi tak enak. Sudah dengar belum? Wang Si Hai dan Hu Dajun bertaruh dengan Jiangnan. Jiangnan cari sengsara. Duo cepat kan atlet olahraga. Kalah harus berlutut panggil kakek. Semua kumpul. Jiangnan, kau benar-benar bodoh.
Kau tunggu saja berlutut menyerah. Kalau tak lebih cepat 20 detik darimu. Kami tak pantas disebut duo cepat. Selanjutnya tes fisik kedua. Putra, Pak Joama, lulus 4 menit 55 detik. Ingat keselamatan dan persahabatan utama. Nanti lari masing-masing. Jangan halangi orang lain. Siap, mulai. Dajun blokir posisi. Biarkan yang lemah lari di luar lebih jauh. Si Jiangnan yang tak tahu diri. Lihat bagaimana kami hancurkan dia. Hai, siapa ini? Bisa mengikuti aku dan Dajun. Meski ini baru putaran pertama, kami baru pakai 80% tenaga. Tapi seharusnya sudah jauh di atas sampah lemah itu. Wah, mana mungkin. Dia bisa mengikuti. Duo cepat cuma secepat ini. Dajun, jangan tahan tenaga. Kita harus hancurkan bocah ini sampai ke tanah. Baru bisa ikuti. Pasti dia pakai tenaga maksimal, hajar dia. Sampah tetaplah sampah. Sekarang kita all out. Kau gigit debu saja. Ya, kesepian jadi yang terkuat. Dajun, kali ini bocah itu tak akan dapat asap kami. Wah, hai Ji Hantu. Mana mungkin, kami sudah all out. Lihat, duo cepat tak bisa tinggalkan Jiangnan. Tak boleh, jangan sampai dia lewati Dajun. Tambah kecepatan. Kukatakan kecepatan kalian biasa saja, kayak siput. Begitu saja berani sombong di depanku. Bagaimana kalau kalian tambah cepat sedikit? Aku masih bisa ikuti. Kau monster apa? Lari Sotkiro masih bisa bicara, tak napas pun. Dajun bersama hadang dia. Lari cepat tak berguna, hari ini kau harus jatuh. Tak perlu kalian hadang. Aku lari sendiri saja. Bodoh, lari ke lintasan terluar. Berarti lari lebih 50 meter. Lihat bagaimana kau mati. Hai J, dia mendek. Pemandangan di luar bagus. Kalian terus berusaha. Gila, ini benar-benar gila. Idolaku hebat. Menyalip dari luar, menyamakan jarak. Jiangnan keren sekali. Hancurkan dua orang menyebalkan itu. Dajun, kau tak bisa begini. Apa sarapan kurang kenyang? Bagaimana kalau aku pelan sedikit menunggumu? Jiangnan, jangan terlalu sombong. Aduh Dajun, kau ngapain? Huang Xihai. Ini terlalu sopan. Bukankah janjinya selesai lomba baru berlutut? Kenapa di tengah jalan sudah menyerah dan hormat? Wah, duo cepat langsung berlutut pada Jiangnan. Ini bukan lari. Ini penghancuran mental sepihak. Kenapa diam? Cepat panggil beberapa putra. Angkat Hu Dajun dan Huang Xihai ke UKAS. Idolaku benar-benar hebat. Matematika kalahkan Suyu, fisika kalahkan Zhang Hao. Sekarang atlet olahraga pun kalah. Sepertinya kita dulu meremehkannya. Kekuatannya sungguh tak terduga. Berapa banyak kartu as yang masih dia sembunyikan. Bilang dia bukan protagonis, tak ada yang percaya. Idolaku hebat, sangat hebat. Aku tadi khawatir kau telur lawan batu. Tak kukira kau hancurkan batu jadi debu. Saudaraku akan bangkit. Operasi dasar, jangan kaget. Jiangnan, kau luar biasa. Aku baru tahu kau lari sehebat ini. Masih banyak yang tak kau tahu. Nanti kau harus tunjukkan lebih banyak. Bu, bagaimana keadaan Huang Xihai dan Hu Dajun? Apa luka mereka parah? Omong-omong, ini tak bisa kusalahkan sepenuhnya. Aku tak tahu mereka begitu lemah lari. Mereka jatuh sendiri depanku. Aku bahkan tidak menyentuh mereka sedikit pun. Tenang. Huang Xihai dan Hu Dajun hanya lecet ringan. Tidak apa-apa. Tapi kau bocah tidak sederhana. Syukurlah tidak apa-apa. Aku cuma khawatir mereka mati dan menyusahkanku. Tahu, Huang Xihai dan Hu Dajun adalah atlet klub olahraga, bahkan yang terbaik di sekolah. Lari 1 km sering masuk 3 menit. Latihan lagi bisa jadi atlet nasional tingkat 2. Kau langsung mengalahkan mereka dengan mudah. Soal lari, aku cuma lari asal. Biasanya jarang latihan, cuma lumayan saja. Lumayan? Ini bukan sekadar lumayan. Tadi kulihat kau lari dengan santai. Jelas masih punya tenaga cadangan. Kalau kau berusaha maksimal, lari 2 menit 40 detik pasti bisa. Biasa saja tidak latihan, kalau dilatih bagaimana jadinya? Kau pasti bibit terbaik yang pernah kuajar. Nanti ambil gelar nasional tingkat 1 tidak masalah. Menurutku, jangan ikut pelajaran akademik. Langsung pindah jadi atlet olahraga. Ikut aku jamin kau masuk universitas. Guru itu. Jangan panggil guru. Panggil aku Lawang, hei Lawang. Tapi jangan bodoh, tapi tenang saja. Aku akan latihan khusus untukmu, ditambah bakat alami ini. Masuk universitas olahraga pasti bisa, jangan tunda. Aku akan ajak kau ke wali kelasmu untuk urus surat. Hei, jangan tarik aku. Aku belum setuju. Ada apa dengan Lawang? Guru olahraga membawa Jiangnan pergi. Kita bagaimana lanjut tes fisik?
Atau langsung bebas? Benar, suruh Jiangnan ikut Olimpiade Matematika. Guru sudah setuju. Bagaimana kau bisa begini? Lao Chao, Jiangnan jenius fisika. Kau malah suruh dia ikut Olimpiade Matematika. Kau gila, kau yang gila. Siapa bilang Jiangnan hanya hebat fisika? Mustahil. Meski aku bukan wali kelasnya, tapi nilai pelajaran lain biasanya biasa. Paling cuma level menengah. Mustahil. Jenius fisika sekaligus jenius matematika. Terus terang. Dia bukan hanya jenius matematika, tapi juara super serba bisa. Apa kau tidak sadar? Nilai setiap ujian setiap pelajaran masa lalu tepat di garis lulus. Wah, pantas saya. Dia hari ini menonjol di pelajaran fisika. Ternyata dia selalu menyembunyikan kemampuan dan mengontrol nilai. Ini yang legendaris, kontrol nilai. 3 tahun ini aku tertipu parah oleh bocah ini. Guru sih. Tadi kau bohongi aku hebat sekali. Sekarang juga seperti orang bodoh, urat leher menonjol. Tunggu, Lao. Apa yang kau katakan tadi? Kau bilang bakat matematika Jian nomor 1. Benar. Akulah yang pertama menemukan bakat kontrol nilainya. Soal simulasi Olimpiade Paji, dia kontrol nilai dapat MT. Matematika jelas nomor 1. Kau omong kosong. Bakat fisika Jiangnan jelas nomor 1. Aku sudah buktikan langsung di kelas. Seluruh kelas melihat dengan mata sendiri. Kau yang omong kosong, matematika Jiangnan paling hebat, fisika paling hebat, matematika, fisika. Apa-apaan sebagai wali kelas dan guru bahasa. Aku mana mungkin tidak tahu bakat bahasanya paling kuat. Aku saja belum bicara. Kalian 2 orang kuno rebutan apa? Guru-guru, tenang dulu. Guru, bicara sesuatu. Jangan terlalu bersemangat. Guru Wang sekarang. Bukankah seharusnya kau mengajar pelajaran ikan di kelas kami? Kenapa datang ke sini? Membawa Jiangnan. Apa dia melakukan kesalahan lagi? Tidak, Jiangnan tidak salah. Sebaliknya, dia bibit hebat yang kutemukan. Aku bawa dia ke sini, supaya kau segera urus suratnya. Pindahkan dia jadi atlet olahraga. Mulai hari ini dia ikut aku. Pelajaran akademik tidak perlu. Guru Wang, kau bercanda apa? Dengan tubuh Jiangnan yang selalu tidur di kelas, bisa jadi atlet olahraga. Guru, aku tidak bercanda. Tes fisik hari ini, Jiangnan dalam lari sakti ya, dengan mudah mengalahkan Huang Xihai dan Hu Dajun. 2 atlet profesional itu, kalau dia berusaha maksimal, lari 2 menit 40 detik pasti bisa. Latihan sedikit, 9. Puluhan persen yakin dapat atlet nasional tingkat 1. Kau tahu apa artinya nih? Nanti universitas olahraga pilih sesuka, kalau dapat penghargaan. Universitas top pun tidak masalah. Tunggu, Guru Wang. Dia hebat itu di olahraga. Koreksi. Bukan hebat. Sangat hebat. Ini bibit terbaik dari semua siswa yang pernah kuajar. Fisik paling ini. Nah, soal kontrol nilai ini benar-benar tidak bisa ditutupi. Guru Hu, singkat saja. Segera urus surat untuk Jiangnan. Nanti dia ikut aku. Aku jamin dia masuk universitas ternama. Kau tidak perlu khawatir. Omong kosong, Jiangnan adalah jenius fisika yang kutemukan. Kenapa harus latihan olahraga? Lao Xi minggir. Jiangnan jelas jenius matematika. Kalau pindah, masuk ke kelas Olimpiade Matematikaku. Guru-guru, bisakah dengar dulu? Chao Tianyuan, jangan banyak bicara di sini. Aku jadi guru olahraga bertahun-tahun. Baru ketemu Jiangnan. Bit langka 100 tahun. Apa hak kalian menahan orang? Karena dia punya masa depan lebih baik di sini. Latihan olahraga kenapa tidak punya masa depan? Hari ini aku harus bawa dia pergi. Buka mata besar-besar. Jiangnan akan ikut Olimpiade Matematika dan Fisika Ganda. Kemungkinan besar bisa dapat juara nasional, jenius super yang langsung diterima di Qingbei. Bisa mengembalikan kejayaan SMA ketiga kita. Apa yang kau punya untuk bersaing dengan Qingbei? Juara nasional Ganda. Diterima langsung di Qingbei. Ya Tuhan, ya bumi. Memberinya fisik yang begitu baik, kenapa juga memberinya bakat pelajaran budaya? Buang, sebenarnya dari jalan tadi aku ingin bilang. Aku tidak berniat masuk jalur olahraga. Jangan bilang, idola, nilai budayamu bagus sekali. Kenapa tidak bilang dari awal? Memberiku harapan lalu membuatku putus asa. Idola menyesatkanku. Buang, jangan pergi dong. Jiangnan, kau tidak boleh kemana-mana sekarang. Ayo kita bicara baik-baik soal lomba Olimpiade Matematika. Lomba fisika juga harus segera dijadwalkan. Apa-apaan ini, Pak Chow Matematika? Paksi fisika. Bahkan wali kelas si macan betina ada di sini. Aura pembunuh ini pasti bukan jamuan biasa. Cepat sekali datangnya, Jiangnan. Jiangnan, sini, bicara jujur sama guru.
Ini sebenarnya bagaimana? Matematika kau bisa, fisika juga bisa, sekarang olahraga juga bisa. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Bu, apa yang ibu bicarakan? Apa yang bisa dan tidak bisa? Aku sama sekali tidak mengerti sepatah kata pun. Masih pura-pura jelas-jelas murid jenius serba bisa. Nilai semua mata pelajaran sudah maksimal, tapi setiap ujian sengaja dipotong nilai. Celaka, benar-benar ketahuan. Tapi mati pun tidak boleh mengaku. Kalau mengaku, bahasa asing, biologi, kimia semua dipotong. Nanti setiap hari dipanggil ke Ken. Mana bisa hidup tenang? Pak Chow, ibu benar-benar salah paham. Apa maksudnya potong nilai? Kata itu baru pertama kali ku dengar. Aku cuma murid biasa yang nilainya jelek. Masih pura-pura sama aku ya? Sungguh tidak menangis sampai lihat peti mati. Aku sudah membandingkan semua nilai ujianmu. Setiap mata pelajaran setiap kali selama setahun ini. Semua pas di batas lulus. Tidak lebih, tidak kurang. Jiangnan 1-2 kali bisa dibilang kebetulan. Tapi belasan kali semua mata pelajaran lulus. Kau kira kami para guru tua ini bodoh? Jiangnan, kalau hari ini kau tidak jujur, aku akan membuatmu lihat. Apa itu guru galak sejati? Buheng. Kekerasan tidak bisa selesaikan masalah. Jiangnan, kau mau pura-pura sampai kapan? Buhu, aku pura-pura apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Aduh Buhu, jangan marah dong. Jiangnan tidak mengaku, pasti ada alasannya. Jangan terlalu dipersoalkan. Jiangnan, di sini tidak ada orang luar. Soal kau potong nilai, semua sudah tahu. Kenapa harus disembunyikan? Satu Mei kira aku ini bodoh. Aku mau lihat apa trik kalian, baiklah. Baiklah, jangan sampai membuat jenius kita takut. Jiangnan, kau adalah jenius. Itu tidak perlu diragukan. Jenius memang wajar punya sifat aneh. Kau tidak mau diperhatikan orang, jadi potong nilai bisa dimengerti. Tapi aku harap kau sedikit lebih sombong. Misalnya hari ini di pelajaran fisikaku, aksi kau yang luar biasa itu. Sungguh membangkitkan semangat, lakukan lagi nanti. Tidak bisa dibujuk ya. Baik, kita bicara terus terang. Jiangnan. Soal potong nilai, kau tidak mengaku tidak apa. Tapi lomba olimpiade matematika bulan depan. Kau harus ambil juara nasional untukku. Ambil juara nasional dengan mudah. Dan lomba fisika, kau juga harus ikut nanti. Dengan levelmu. Ambil juara nasional fisika juga tidak masalah. Permintaanku tidak tinggi, bahasa Indonesia tidak ada lomba. Tapi ujian bulan pertama kelas 3 minggu depan, kau harus dapat peringkat 1 sekolah. Buat kelas dapat muka. Itu tidak berlebihan kan, juara nasional matematika, juara nasional fisika, dan peringkat 1 sekolah 3 sekaligus. Guru, kalian mau bunuh aku? Aku mau hidup tenang. Kenapa susah sekali? Apa dapat peringkat 1 itu terserah aku. Aku juga harus lihat mood sistem sialan ini. Guru, ini tidak baik kan? Bagaimana kalau aku nilainya jelek? Jangan terlalu berharap padaku. Tidak ada bagaimana, tidak ada kemungkinan jelek. Dengan levelmu, dapat peringkat 1 sekolah pasti tidak masalah, kecuali kau masih mau potong nilai sengaja. Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Aku akan buat kau malu. Kau berani mempermainkan. Aku pasti tidak akan membuatmu nyaman. Bukankah kau paling suka tidur di kelas? Percaya atau tidak, semua pelajaran bahasa Indonesia nanti, aku akan panggil namamu terus. Buat kau tidak bisa tidur nyenyak. Guru, kau mau mengancamku dengan tidur? Tidak baik kan, pagi tadi kita bertaruh. Asal matematikaku lulus, kau tidak akan peduli lagi soal tidurku. Kata-kata pria sejati sulit ditarik kembali. Sebagai guru hebat dan luar biasa, kau tidak boleh ingkar janji. Aku memang hebat dan luar biasa. Sebagai guru rakyat itu benar. Tapi kau bilang juga kata-kata pria sejati. Sulit ditarik kembali. Tapi apa aku ini pria sejati? Intinya aku lihat hasil ujianmu minggu depan. Kalau kau tidak bisa memuaskanku, aku punya cara untuk menghajarmu. Panggil nama di kelas hanya salah satu. Aku juga akan suruh Butao dan Paksi di pelajaran matematika dan fisika. Pergantian panggil nama, bahkan mata pelajaran lain. Aku juga akan sesekali mengintip dari jendela, buat kau pasti tidak bisa tidur. Menurutku usul Buhu ini sangat bagus, membantu meningkatkan fokus siswa. Di pelajaran fisika, aku juga sangat senang memberi Jiangnan lebih banyak kesempatan tampil. Kalian benar-benar tidak punya etika. Kalau ini masih tidak mempan, aku terpaksa ambil langkah terakhir, kunjungan rumah. Senjata pamungkas ini sebenarnya tidak ingin kupakai. Lagi pula merepotkan orang tuamu juga tidak baik. Tapi jangan memaksaku. Kalian memang hebat. Aku akan ujian, oke? Nak, lawan ibu?
Kamu masih kurang pengalaman. Paksi, aku sudah tidak sabar melihat bocah ini mendominasi kompetisi. Iya, lagi pula ini murid yang kita ajar. Sabdara ayam si iblis wanita. Bukan sembarang orang bisa mencernanya. Kepalaku jadi pusing. Sistem anjing, keluar layani. Apa cara menghilangkan duka? Hanya undian. Cepat beri hadiah tes fisik sempurna. Ding, selamat. Host selesai tugas tes fisik sempurna. Hadiah kontrol nilai sedang dihitung. Data panel sistem sudah diperbarui. Fisik host saat ini 35. Saldo poin 1. Kesempatan undian saat ini 1. Akhirnya ada sedikit hiburan. Ding, sistem deteksi ada poin lebih. Bisa undi sekali. Tanya host apakah ingin undi sekarang. Undi, pasti undi. Biarpun sistem anjing ini tidak marah padaku, diam-diam menjebakku. Kasih yang bagus. Ding, selamat host dapat koklat kekuatan 1. Sudah disimpan di inventaris sistem. Silakan host lihat. Koklat kekuatan. Nama apa itu semua? Sebelumnya buah Yanling. Sekarang koklat. Kamu anggap aku pemakan? Buka inventaris. Aku mau lihat apa gunanya coklat jelek ini. Buah Yanling setelah diminum memperbaiki penampilan, membuat wajah naik 10 kali lipat dari aslinya, mencapai tingkat sempurna dan bercahaya. Buah ini masih terlihat normal. Lalu koklatnya coklat kekuatan. Setelah diminum, tingkatkan fisik, naik permanen 10% dari aslinya. Naik permanen 10%? Ini barang bagus. Apa maksudnya seperti di iklan? Kasih 1 batang. Apa-apa ini apa? Bukankah produksi pasti bagus? Ternyata ada efek samping. Berbuat jahat juga tidak apa, anggap aku rakus. Tapi yang dikecilkan 100 kali ini. Dan titik-titik itu apa? Apa yang disembunyikan di dalam titik-titik? Bom waktu tak pasti ini siapa berani makan. Fisikku sekarang Kia Priwema, sudah jauh melebihi orang biasa. Coklat jelek ini bagiku tidak berguna. Aku tidak akan sentuh coklat itu. Awalnya aku meremehkan buah Yanling. Sekarang berkat teman sejawat. Tidak hanya naik 10 kali penampilan, juga tanpa efek samping. Nanti setelah pulang, aku pasti makan buah Yanling ini. Idola Wang Haoren tidak ajak kamu ke wali kelas. Bilang mau jadikan kamu atlet. Bagaimana, berhasil? Wang Haoren pulang lebih dulu, tapi cuma bilang bebas. Lalu pergi dengan sedih. Jangan-jangan ada masalah. Tidak ada masalah. Aku tolak kebaikan Pak Wang. Aku tidak tertarik olahraga. Apa? Wang Haoren mau terima kamu? Kamu malah tolak? Aku rasa bisa lulus kuliah sendiri. Tidak perlu nilai tambah olahraga. Tentu tolak. Kesempatan bagus. Seperti Rezi Nomplok, tinggal ambil. Tapi kamu malah tidak peduli. Tentu ini bisa. Dimengerti lagi pula. Dari penampilanmu di pelajaran matematika dan fisika hari ini. Mungkin kamu benar bisa masuk universitas bagus. Tapi aku tidak bisa. Andai aku bisa jadi atlet. Sayang Wang Haoren tidak lihat aku. Kenapa? Kamu ingin jadi atlet? Tentu ingin. Idola kamu sudah sadar. Tapi aku belum sadar. Kalau ikut ujian nasional, pasti tidak lulus. Tapi kalau jadi atlet, cukup dapat juara 2 nasional. Lalu usaha dapat 300 lebih. Universitas kelas 2 pasti dapat. Kalau dapat juara 1 nasional, bahkan bisa coba universitas olahraga. Nanti tidak kalah dari King Bei. Karena kamu punya niat. Harus coba. Mungkin Pak Wang mau terima kamu. Tidak mustahil. Dulu tes fisik Satsukiong aku lari 3 menit lebih. Meski juga bagus. Tapi kalau tidak masuk 3 menit, Wang Haoren pasti tidak terima. Tidak ada harapan. Belum tentu. Semua mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Tergantung kamu mau atau tidak. Kalau kamu percaya, aku makan coklat ini. Tambah energi. Lalu carry Pak Wang tes. Aku jamin kamu bisa lari di bawah 3 menit. Idola, kamu serius? Tentu serius. Baik, ikut kamu. Baik, coba sekali. Siapa tahu aku juga tiba-tiba berbakat. Mau bertaruh bakat? Sobat, semoga nanti lari kamu tidak marah padaku. Jiangnan. Pelon mobil mau datang. Wah, bukankah itu cewek cantik sekolah? Dia menunggu si pemalas itu? Jangan ngawur, mereka tinggal di kompleks lama. Sudah kenal sejak kecil, tapi biasanya di sekolah tidak pernah lihat mereka bicara. Mungkin takut guru panggil orang tua. Kenapa belum pulang? Ini menunggu. Sudah lewat beberapa abad, kalau kamu tidak datang aku naik ini. Lain kali pergi dulu, jangan tunggu aku. Biarpun tidak disalahpahami. Siapa yang sengaja menunggumu?
Aku cuma penasaran apakah Buang bantu Wang Haoren jadi atlet. Berhasil